Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma as-syaitan anha fakhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini, dan alhamdulillah kita hadir sebelum panggilan untuk hadir itu dikumandangkan. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi di bulan Ramadan, di bulan di mana dilipat gandakan segala macam amal ibadah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala fadilah-fadilah yang Allah janjikan itu menjadi milik kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seperti biasa insyaallah kajian kita menjelang azan zuhur dikumandangkan setiap Kamis. Kita akan mengkaji tafsir, kita akan mengkaji hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat suci Al-Qur'an. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk ayat 37 ya, ayat 37 Bapak Ibu. Yang ayat yang bacakan tadi ayat 36. Sekarang kita masuk ayat 37. Apa kata Allah di sini? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatan fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Di mana Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya di ayat 36 di mana setan menggelincirkan Nabi Adam, dan ini pelajaran yang luar biasa bagi kita. Semuanya dibolehkan, ya, semuanya dibolehkan. Makan semuanya. Tidak boleh hanya mendekatkan diri, jangan dekati pohon ini. Itu yang tidak boleh. Tapi namanya manusia, dan itulah kita yang terpengaruh dengan kenikmatan-kenikmatan, dan setan berpeluang untuk menggelincirkan dan berhasil menggelincirkan Nabi Adam, sehingga Nabi Adam melakukan yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam dapat perintah larangan itu langsung dari Allah. Allah yang melarang jangan dekati pohon ini, tapi Nabi Adam tetap mendekati pohon itu. Inilah ayat sambungannya. Fatalaqa Adam, kemudian Adam menerima mir rabbih, dari Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kalimat kepada Nabi Adam, kalimatan fataba alaihi, lalu dia menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah Maha penerima taubat, dan Allah itu Maha penyayang. Di Bapak Ibu ya, kalimat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam untuk bertobat, dan ini juga pelajaran bagi kita. Yang pertama pelajarannya Bapak Ibu ya, seperti kami katakan sebelumnya, ingat selalu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akibatnya lebih besar, lebih berat daripada kesalahan-kesalahan itu. Ya, kesalahan yang kita lakukan, akibat yang kita tanggung lebih berat dari apa yang kita kerjakan. Seperti Nabi Adam, semuanya nikmati surga, tinggal di surga, semuanya nikmatilah. Tapi jangan dekatin. Ketika Nabi Adam mendekati yang satu ini, kesalahannya cuma mendekati itu, cuma makan mungkin satu buah yang dimakannya, tapi akibatnya surga yang seindah-indah itu, sebanyak-banyak fasilitas yang diberikan, hilang seketika. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Jangan pernah kita mau berbuat dosa, karena dosa yang kita lakukan akibat dampaknya lebih dasar, Bapak Ibu.
Dan di sini Allah mengatakan di ayat 37-nya Allah gambarkan Allah memberikan kalimat taubat kepada Nabi Adam. Dan ini pelajaran juga bagi kita. Kita manusia biasa juga melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Adam ini kita jadikan juga kalimat kita dalam bertobat kepada Allah. Dan kita lihat kalimat itu terletak dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Nabi Adam membaca kalimat ini dan Allah menerima taubat. Dari penjelasan yang bisa kita ambil dari surah Al-A'raf 23 dulu Bapak Ibu, kalimat inilah doa taubat Nabi Adam dan Hawa yang diajarkan oleh Allah setelah mereka melakukan kesalahan. Itulah hebatnya agama kita nih Bapak Ibu. Kau kerajuan dan sampai tak di kerajuan. Nah kalau tak langsung mengerajuan, kau caranya, kau cari maafkan kesalahan tu. Rabbana zalamna, aku ya Tuhan ambo zalim ya Allah. Jadi akui kesalahan awak itu dulu. Ampuni kami ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami, termasuk kami orang yang khosirin, orang yang rugi. Allah tunjukkan. Maka biasakan ini ibu, lafazkan ini. Sering kita lagi di dalam bulan Ramadan ini, bulan ampunan, bulan ampunan dan doa dikabulkan. Mana peluang-peluang terkabulkannya doa ketika berbuka? Jangan terlalu lupa baca Rabbana zalamna anfusana. Mintalah apapun, jangan tinggalkan doa ini. Bayangkan Bapak Ibu kita minta rezeki sama Allah. Kalau Allah tidak beri rezeki, tapi Allah kabulkan ampunan ini, itulah lebih pada rezeki Bapak Ibu. Ya, karena jangan pernah tinggalkan ini ya Allah, sukseskanlah anak ambo, sukseskanlah ambo, sihatkanlah ambo ya Allah. Atau ampuni ambo ya Allah. Nak kabulkan ya Allah, itu yang diampuni kau sudah kabulkan, itulah nak nilai itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita diberi ampunan oleh Allah, di dunia kita akan selamat dan di akhirat nanti Allah tempatkan kita ke dalam surga. Karena orang yang masuk surga itu karena orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 37? Yang pertama Bapak Ibu, ya, Allah Maha penerima taubat. Ini kesalahan manusia tidak berarti akhir dari kasih sayang Allah. Kesalahan manusia, kesalahan kita bukan berarti akhir dari kasih sayang Allah. Allah itu tetap sayang. Jahit awak Bapak Ibu, sejahit-jahitnya bahkan melampaui batas, tapi masih dibuka peluang kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena Allah mengatakan di sini, Allah memberikan kalimat kepada Nabi Adam, taubat itu pun harus dengan ilmu. Jadi Adam menerima kalimat dari Allah sebagai cara bertobat. Cara tobat Nabi Adam itu yang kita kerjakan. Macam-macam Bapak Ibu. Tobat manusia di dunia ini macam-macam. Ada manusia kau tobatnya dengan menokok-nokok kepalanya. Ini salah kan? Paninya tokok-tokok kepalanya. Ada manusia salah, dia kesal, dia kurang dirinya nak kalau keluar rumah itu. Kalau kurang itu rumah kadang rumah, nak kalau keluar itu. Ada orang di kesalahannya nak makan-makan ya Bapak Ibu. Nak ilmu je tu, dia menyasar tu. Dia menyasar tu nak kalau keluar rumah je. Ada yang menyasar tu nak makan-makan je tu. Dia menyasar tu nak nyusupuk je orang tu. Maka Allah tunjukkan di sini taubat harus dengan ilmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cukup kita baca itu, terima taubat kita. Tak perlu tutup kepala orang. Tak perlu melompet-lompet, cukup kalimat itu saja. Allah akan terima. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kesalahan bisa menjadi pelajaran. Jadi kesalahan bukan akhir, tetapi awal untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih berada di dunia Bapak Ibu, nak tu gagal ya. Nak tu gagal hidup tu. Apa kapan kita gagal? Kalau kita gagal masuk surga, itu juga gagal. Dan masih di dunia nak tu gagal, awak buka kedai, rupa bangkrut karyawan, awak kerajur pun di PHK, itu bukan gagal. Yang gagal itu gagal masuk surga. Dan ketika kita berada di dunia, peluang untuk sukses selamat dari api neraka itu ada ketika hidup. Makanya Bapak Ibu, orang yang gagal hidup itu kan diminta kepada Allah kembalikan dia ke dunia sebentar saja, dia akan bertobat, dia akan berbuat baik. Nah itulah kita bersyukur sekarang ya Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini. Jadi apapun persoalan kita Bapak Ibu, sebesar apapun penyakit kita, asal itu alhamdulillah. Karena orang yang mati itu Bapak Ibu ingin balik ke dunia, balik walaupun dia stroke, apa ada saya balik ke dunia balik. Balik juga dunia, lihat walaupun dia nak kaya, walaupun dia termiskin di dunia, balik juga dunia balik. Ya Allah, walaupun dia stroke,
kembaliannya ke dunia oleh Allah walaupun dia miskin. Kenapa? Karena ketika dia kembali ke dunia dia bisa minta ampun. Nah, minta ampun itu ketika hidupnya Bapak Ibu. Ini adalah pelajaran besar bagi kita. Kesalahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kesalahan orang lain pelajaran bagi kita. Kesalahan si A, kesalahan si B menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian yang keempat, harapan bagi pendosa. Di ayat ini menunjukkan bahwa siapapun bisa kembali ke jalan yang benar dengan taubat yang tulus. Taubat yang tulus itu apa Bapak Ibu? Memang menyasabana wa sabana manyasa. Ndak lo bangga aja dosa dulu. Awak pernah berbuat dosa dulu. Itu wak taubat. Allah tutup aib awak. Kadang-kadang ada dulu orang bangga lo ambul dulu suka minum-minuman karimah. Ambul dulu tampe-tampe itu lepain bos salat mah. Akhirnya bola taubat. Jangan sampai seperti itu. Jangan dah bangga kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kita bersyukur, kita taubat kepada Allah. Kita kan belum tentu taubat kita diterima walaupun digaransi oleh Allah. Tetap cemas, tetap berharap kesalahan kita diterima oleh taubat kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, apa hubungan Al-Baqarah 37 dengan Ramadan? Di Bapak Ibu, Ramadan ini bulan ampunan ya, bulan ampunan, bulan taubat Bapak Ibu. Sehingga ayat ini sangat relevan dengan semangat istighfar dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka setiap Ramadan ini, setiap peluang kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan ada malam yang luar biasa, malam yang istimewa Bapak Ibu. Ini kesempatan besar untuk diampuni seperti Adam yang diterima taubatnya. Kita tidak tahu kapan malam qadar ini datang. Tidak tahu kita Bapak Ibu. Ada malam ganjil seperti itu kan. Tapi ini datangnya pasti setiap malam. Jadi kalau kita mengisi satu Ramadan sampai Ramadan terakhir, tiap malamnya pasti dapat. Tidak perlu entai-entai, dia pasti dapat. Dan malam qadar ini turunnya tidak di masjid saja, turunnya di waktu malam tuh. Jadi ketika malam tuh kita di masjid, maka ibadah kita nilainya sama dengan 83 tahun itu 1000 bulan. Kalau ada dalam masjid. Kalau sedang di rumah, dapat je pahala tu, tapi itu tidak sama kan. Awak sedang baca Quran di rumah, malam qadar turun. Awak sedang baca Quran di masjid, malam qadar turun, tentu pahalanya tidak sama. Awak sedang main domino malam tu, malam qadar turun. Apa kira-kira itu? Awak sedang berjudi misalnya kan, sedang dapat taluh malam tu, malam qadar ketika itu. Ngeri oleh 1000 bulan ini sama 1000 bulan tu ni manting-manting waktu tu minum tu mengerikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kaji kita ya, kaji kita hari ini, hikmah dan pelajaran surat Al-Baqarah ayat 37 luar biasa sekali, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu, jangan pernah berbuat salah dan jangan pernah merasa tidak akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun kesalahan kita akan Allah ampuni. Buktinya Nabi Adam, Allah jelas-jelas mengatakan Allah terima taubat Nabi Adam. Itu saja Bapak Ibu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.